Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Mevi Karolin, kemudian saya sendiri Muhammad Ikram Aminuddin, Nabila, Ridwan Putra Limbong, dan Husnul Khotimah. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil identifikasi risiko yang telah kami analisis terhadap PT Angkasa Pura I. Sebelum itu, perkenalkan saya menjelaskan siapa itu atau apa itu PT Angkasa Pura I. Nah, PT Angkasa Pura I ini adalah perusahaan yang berdiri pada tanggal 20 Februari 1962 yang juga merupakan anak usaha aviasi pariwisata Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan bandar udara di negara Indonesia. Tepatnya di wilayah Pulau Batam, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Bali, Pulau Lombok, Timur Barat, Kalimantan bagian selatan, Kalimantan bagian timur, Sulawesi bagian utara dan selatan, Pulau Ambon, dan Papua. Saat ini, Angkasa Pura Airports mengelola 15 bandara di Indonesia. Contohnya seperti Bandar I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bandar Juanda di Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, dan lain sebagainya. Selain itu, Angkasa Pura Airport saat ini memiliki 5 anak perusahaan, yaitu PT Angkasa Pura Logistik, PT Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Support, PT Angkasa Pura Hotel, dan PT Angkasa Pura Retail. Kemudian bagaimana dengan pengelolaan manajemen risikonya? Pengelolaan risiko di lingkungan PT Angkasa Pura I ini mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor Per 01 MBU 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada badan usaha milik negara. Dalam penerapan manajemen risiko, PT Angkasa Pura I ini menggunakan acuan internasional Organization for Standardization atau ISO 31000 tahun 2018 yang telah mendapat sertifikat dari Badan Standarisasi Nasional BSN tahun 2018 yang kemudian diadopsi menjadi standar nasional atau SNI ISO 31000 tahun 2018. Ada dua macam jenis resiko. Yang pertama adalah resiko murni, yaitu resiko yang apabila terjadi hanya mendatangkan kerugian. Yang kedua, resiko spekulatif, yaitu resiko yang apabila terjadi tidak hanya mendatangkan kerugian, tetapi juga keuntungan. Lalu resiko murni memiliki dua kategori di dalamnya. Yang pertama, resiko perorangan, yaitu resiko yang terjadi pada tiap individu. Yang kedua, resiko properti, yaitu resiko yang terjadi apabila seseorang mempunyai benda atau suatu hal yang menjadi kepemilikannya. Sedangkan berdasarkan sifat terjadinya, resiko terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, resiko statis, yaitu resiko yang terjadi karena suatu kejadian atau situasi yang tidak akan berubah meski waktu terus berjalan. Contohnya, adanya peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, kilatan petir, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada resiko dinamis, yaitu terjadi akibat adanya perubahan situasi dan kondisi tertentu seiring bergeraknya waktu. Contohnya adalah resiko akibat globalisasi, terciptanya sistem otomatis, dan juga adanya perkembangan teknologi. Saat ini saya akan mulai menganalisa beberapa masalah dan sumber risiko yang terjadi pada PT Angkasa Pura I dengan menggunakan metode Table Risk Matrix. Untuk resiko yang pertama datang dari resiko murni, yaitu resiko yang apabila terjadi hanya mendatangkan kerugian saja. Tidak ada pihak yang mendapat keuntungan apabila resiko murni ini terjadi. Sebagai contohnya seperti terjadi kebanjiran, tanah longsor, kecelakaan, dan lain-lain. Untuk tipe resiko yang pertama adalah resiko aset fisik,
Untuk masalah resiko yang pertama adalah pesawat rusak tertimpa oleh benda berat. Sumber resikonya yaitu kebakaran yang tak terduga, adanya gunung meletus, dan juga gempa. Untuk solusinya adalah dengan melakukan pengecekan oleh Dinas Pemadam Kebakaran apabila terjadi kebakaran dan meningkatkan tingkat keamanan penerbangan di area darat. Resiko ini termasuk dalam resiko yang medium high, dikarenakan resiko tersebut bisa saja terjadi dengan dampak yang berat atau severe terhadap pesawat dan juga banyak nyawa. Untuk masalah resiko yang kedua adalah gedung retak. Sumber resikonya yaitu terjadinya gempa. Untuk solusinya adalah melakukan pendanaan untuk meningkatkan kondisi aset untuk jauh lebih baik lagi dengan memberikan bangunan yang tahan gempa pada daerah-daerah yang rawan terjadi gempa. Resiko ini termasuk dalam resiko yang medium high, dikarenakan resiko tersebut bisa saja terjadi dengan dampak yang signifikan terhadap banyak orang di dalam atau sekitar gedung. Untuk masalah resiko yang ketiga adalah baling-baling bambu rusak. Sumber resikonya yaitu akibat tertabrak oleh burung. Untuk solusinya adalah membeli kendaraan pengusir burung serta memberikan penyuluhan kepada pilot mengenai musim-musim burung berimigrasi. Resiko ini termasuk dalam resiko yang medium, dikarenakan resiko tersebut kurang sering terjadi, dan resiko ini berdampak signifikan apabila terjadi, karena bisa membahayakan pesawat dan juga penumpang. Selanjutnya, untuk tipe resiko yang kedua adalah resiko karyawan. Untuk masalah resiko yang pertama adalah petugas tergelincir saat berjalan di tangga. Sumber resikonya yaitu lantai licin setelah hujan. Tidak ada kanopi penutup dekat garbarata. Untuk solusinya adalah memberikan peringatan melalui pengumuman secara berulang-ulang dan membuat kanopi dan rail dari fiber untuk pegangan. Resiko ini termasuk dalam resiko yang low medium, dikarenakan resiko tersebut tidak sering terjadi dan resiko ini berdampak cukup penting atau moderate. Untuk masalah resiko yang kedua adalah petugas atau penumpang tertabrak kendaraan. Sumber resikonya yaitu kurangnya konsentrasi dari operator dan tidak mematuhi peraturan. Untuk solusinya adalah memperingatkan melalui pengumuman secara berulang-ulang. Resiko ini termasuk dalam resiko yang low medium, dikarenakan resiko tersebut tidak sering terjadi dan resiko ini berdampak cukup penting atau moderate apabila terjadi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Masih pada resiko murni. Tipe risiko pertama yakni ada risiko karyawan, di mana masalah yang pertama yakni karyawan keracunan akibat bahan kimia. Risiko ini dapat terjadi karena karyawan melakukan kontak langsung dengan bahan kimia atau bahan bakar seperti bensin dan aftur. Kemudian untuk masalah yang kedua, yakni petugas tersengat listrik dan gangguan pendengaran. Hal ini juga dapat terjadi karena mesin pesut ini memiliki intensitas besar suara dari 90 sampai 110 dBA atau lebih bahkan. Dan petugas tidak melakukan atau tidak menggunakan alat pelindung diri saat bertugas. Untuk kedua masalah ini memiliki solusi yang sama, yakni melakukan penyuluhan kepada para petugas mengenai pentingnya alat pelindung diri. Nah, untuk bobotnya juga kedua masalah ini sama, yakni medium high. Kenapa? Karena keduanya memiliki tingkat kesempatan terjadi risiko itu mungkin terjadi atau possible dan memiliki dampak yang berat karena menyangkut keselamatan atau bahkan nyawa. Kemudian untuk masalah yang selanjutnya ada risiko sabotase fasilitas bandara oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Risiko ini dapat terjadi karena kurangnya keamanan pihak bandara dalam menjaga apa yang ada di perusahaan. Untuk solusinya sendiri, yakni melakukan usaha untuk mencegah dan menurunkan probabilitas terjadinya risiko kerugian, atau lebih tepatnya meningkatkan keamanan di sekitar bandara. Untuk bobotnya sendiri yaitu medium, karena kesempatan terjadi itu mungkin terjadi dan memiliki dampak yang sedang atau moderate. Kemudian untuk tipe risiko yang kedua ada risiko finansial. Untuk masalah yang pertama yakni hilangnya aset atau kerusakan nama baik. Ini dapat terjadi karena perusahaan tidak dapat membayar hutang untuk struktur modal dalam tepat waktu. Nah, untuk solusinya sendiri yakni perusahaan harus atau perlu melakukan atau membuat cadangan keuangan yang lain. Untuk bobotnya sendiri yakni medium high karena memiliki kesempatan terjadi, mungkin saja terjadi atau possible, serta memiliki dampak yang penting bagi perusahaan. Untuk masalah yang kedua yakni kerusakan nama baik. Yang masalah ini atau risiko ini dapat terjadi karena peristiwa atau kejadian korupsi oleh karyawan atau bahkan petinggi dari perusahaan. Untuk solusinya sendiri yakni melakukan hukum pidana bagi yang bersangkutan. Masalah ini memiliki bobot medium high karena untuk kesempatannya sendiri dapat terjadi, mungkin saja terjadi, dan memiliki dampak yang penting bagi perusahaan. Untuk tipe resiko yang selanjutnya ada resiko reputasi atau reputation risks, di mana masalahnya yaitu dipandang buruk oleh masyarakat. Hal ini dapat terjadi dari dua sumber. Yang pertama karena penyalahgunaan fasilitas umum. Untuk solusinya sendiri menanggulangi dengan penyediaan kritik dan saran serta merubah kebijakan fasilitas umum. Nah, untuk bobotnya sendiri yakni medium karena kesempatan terjadinya itu cukup sering dan memiliki dampak yang sedang bagi perusahaan. Nah, untuk sumber yang kedua ini akibat pelanggaran etika dan perbuatan asusila serta pembocoran rahasia perusahaan. Untuk solusinya sendiri hampir sama seperti korupsi tadi, ini hukum pidana dan memiliki bobot medium high karena kesempatan terjadi itu mungkin saja terjadi atau possible dan memiliki dampak yang signifikan atau penting bagi jalannya perusahaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Masalah operasional. Masalah resikonya pesawat tidak dapat landing. Sumber resikonya tuh hujan deras, kabut. Pengolahan resikonya adalah penghindaran retention. Solusinya menginformasikan kepada maskapai pilot kondisi cuaca yang terjadi di bandara secara berkala. Kesempatannya likely, karena di bulan sekarang aja tuh cuaca tidak menentu. Kadang mendung tapi tidak turun hujan, kadang cerah bisa saja turun hujan. Dampaknya signifikan, karena kalau hujan bisa saja mengganggu keterbangan pesawat. Ini bobotnya medium head. Pesawat yang sudah take off harus kembali lagi ke bandara awal. Sumber masalahnya adalah masalah teknik pesawat. Pengolahannya penghindaran retention. Solusinya sebelum penerbangan pesawat selalu cek keadaan pesawat. Kesempatannya unlikely karena setiap pesawat yang akan terbang selalu dicek dulu keadaan mesinnya. Kalau misalkan mesinnya ada yang bermasalah, pesawat tidak akan terbang. Dampaknya signifikan karena membuat penumpang kecewa. Bobotnya medium. Pesawat landing dengan ekor pesawat. Sumber masalah adalah masalah teknik cuaca ekstrim, angin besar. Pengolahan resikonya adalah penghindaran. Solusinya menginformasikan kepada pilot dan maskapai kondisi cuaca yang terjadi di bandara. Kesempatannya possible, bisa saja terjadi karena cuaca ekstrim. Dampaknya severe karena bisa membahayakan sekali bagi penumpang yang duduknya di belakang, dan bisa jadi penumpang yang duduknya di depan mengalami gocangan hingga mundur ke belakang. Bobotnya medium hex.
Move on area terganggu. Sumber resikonya adalah air ventilating system mengalami gangguan. Pengolahan resikonya adalah penghindaran retention. Solusinya perawatan secara berkala. Kesempatan very unlikely karena jarang terjadi dalam bandara penerbangan. Dampaknya signifikan karena bisa saja mengganggu pilot saat terbang. Bobotnya medium. Baik, saya di sini akan melanjutkan mengenai resiko spekulatif. Yang pertama, masalah resiko yang pertama adalah sistem error. Untuk sumber resikonya terjadi kesalahan saat menjalankan sistem, solusinya perusahaan menangani sendiri resiko tersebut tanpa menyebabkan kegaduhan. Lalu untuk bobotnya, kemungkinan atau livelihood terjadinya masalah risiko ini adalah cukup mungkin atau likely. Dan dampak atau impact-nya pun dapat dikatakan penting atau signifikan karena melibatkan banyak orang sehingga bobotnya dikatakan medium high. Lalu untuk masalah risiko yang kedua adalah website tidak bisa diakses. Untuk sumber risikonya, sistem sedang dihack oleh orang tidak bertanggung jawab dan solusinya perusahaan melakukan berbagai cara untuk mencegah dan menurunkan probabilitas terjadinya kerugian. Lalu untuk bobot kemungkinan atau livelihood terjadinya masalah risiko ini adalah mungkin atau possible. Dan dampaknya atau impact-nya pun sedang atau moderate. Karena tidak melibatkan nyawa seseorang sehingga bobotnya dikatakan medium. Lalu untuk masalah risiko yang ketiga adalah tersebarnya password administrator. Sumber risikonya adalah karena menginstalasi software bajakan. Dan solusinya, perusahaan mendanai risiko yang terjadi untuk penanggulangan risiko tersebut. Lalu untuk bobot, kemungkinan likelihood-nya terjadinya masalah risiko ini adalah very unlikely atau sangat tidak mungkin. Dan dampak atau impact-nya pun diabaikan atau negligible. Karena data yang hilang, ada kemungkinan masih ada data backup. Jadi tidak terlalu beresiko sehingga dikatakan bobotnya adalah low. Lalu untuk masalah risiko yang keempat adalah harga pasar saham mengalami penurunan dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Untuk sumber risikonya adalah persaingan perusahaan dan perubahan kurs. Untuk solusinya adalah perusahaan menggunakan pihak manajemen keuangan yang profesional. Lalu untuk bobot, kemungkinan likelihood terjadinya masalah risiko ini adalah mungkin atau possible, dan dampak impact-nya pun adalah sedang atau moderate. Karena masalah seperti ini bagi sebuah perusahaan cukup sering, sehingga dapat dikatakan bobotnya adalah medium. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari identifikasi risiko, yang dimana risiko-risiko yang akan saya jelaskan nanti itu dapat timbul akibat dari pandemi COVID-19. Yang pertama, tipe risiko yang pertama yaitu personal risk. Contohnya seperti virus COVID yang menyebar pada karyawan lain. Pengelolaan atau solusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah pencegahan, pengendalian, hingga retention. Contohnya seperti konsep social distancing atau memperlakukan konsep 5M hingga prosedur pencegahan COVID-19 seperti mengadakan vaksinasi bagi karyawan. Bobot yang dikenakan pada risiko ini adalah medium high karena dia dampaknya signifikan pada perusahaan. Selanjutnya, tipe risiko aset risk atau risiko aset, yaitu gedung berdebu. Upaya yang dapat dilakukan adalah penghindaran, tetap melakukan pembersihan, pemeliharaan rutin yang dilakukan. Bobot yang dikenakan pada risiko ini adalah minor, pada tingkatan medium. Lalu ada tipe operational risk atau risiko operasional. Selama pandemi COVID, kita dapat melihat banyak bandara yang ditutup atau kegiatan bandaranya itu dihentikan sementara. Nah, solusinya atau upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dapat mentransfer risikonya atau diversifikasi. Contohnya seperti menyebar exposure kepada berbagai bentuk aset. Lalu penerapan SAP dalam memonitor administrasi keuangan perusahaan. Bobot yang ditimbulkan pada risiko ini adalah severe atau berat pada tingkatan high. Lalu tadi ada risiko operasional, selanjutnya ada risiko finansial atau financial risk, yaitu karena tadi ada
penutupan sementara atau kegiatan bandara dihentikan, nah itu berdampak pada pendapatan yang berkurang. Ya, lalu bobot yang dikenakan pada pendapatan berkurang ini yang dikenakan yaitu severe atau berat, itu pada tingkatan high. Nah, upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan seperti retention atau penerapan SAP dalam memonitor administrasi tadi, hingga diversifikasi, contohnya seperti menyebar exposure kepada berbagai bentuk aset lainnya atau transfer risiko, yaitu dialihkan kepada pihak lain. Baik, kita dapat mengetahui risiko apa yang akan terjadi, sebesar apa dampaknya pada perusahaan, dan bagaimana cara perusahaan menanggulangi risiko tersebut ketika kita sudah melakukan identifikasi. Nah, hal ini wajib dilakukan oleh suatu perusahaan, organisasi, maupun individu ya. Nah, walaupun ada beberapa faktor risiko yang mungkin tidak dapat dikendalikan, namun kita dapat memilih bagaimana caranya untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan tersebut. Seperti tadi yang sudah disebutkan teman-teman, ada diversifikasi, ada retention, ada transfer risiko, ada pencegahan, ada pengendalian, uh, ada banyak upaya lain lagi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Nah, itulah hasil dari identifikasi risiko pada PT Angkasa Pura I yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas kesediaannya menyimak penjelasan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.